Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah ISP yang terakhir ke-14. Itu terkait, saya buka dulu Excelnya ya. Ya, jadi bagaimana sih kita implementasi dan evaluasi inovasi program? Sebelumnya kita sentuh apa? Jadi di sini bagaimana sih pengertian dalam konteks metakognitif ya? Jadi saya pasti akan ngasih contoh-contoh. Evaluasi. Studinya kayak apa ya? Penelitian itu saya kasih contoh penelitian kami ya yang sedang kami jalani. Jadi eh, bagaimana kita men-setting, merencanakan implementasi sampai evaluasi ya. Manfaat untuk pemerintah ya. Kemudian bagaimana sih kita melakukan perubahan perilaku lewat teknologi. Sebetulnya sudah disinggung juga dengan kuliah nomor 13 ya. Oke, kita stop sharing ini. Kita singgung yang sebelumnya dulu, nomor 13, sebentar. Ya, ini yang kemarin kita singgung sebentar ya, buku yang e-book-nya tentang promosi kesehatan digital, bahwa kita juga untuk perubahan attitude, pengetahuan, perilaku, dan sebagainya. Bagaimana lewat smartphone untuk masyarakat, ya, diagnostik, tapi ini saya belum ke arah sana penelitiannya, tapi masih prevention yang primary sama secondary. Kalau tertiary saya belum ya. Kalau ada kolega di rumah sakit yang mau kerjasama, insya Allah. Karena stunting aja ya, kalau stunting bawah garis merah itu perlu ke penanganan spesialis, perlu. Kalau stuntingnya masih ya masih bisa di posyandu, di puskesmas, tapi kalau sudah perlu yang, waduh, ini sudah di bawah garis merah ini, waduh, ini perlu penanganan dari spesialistik yang adanya di rumah sakit. Tahu rumah sakit spesialisnya bisa turun gunung, kesannya kok gunung ya. Maksudnya berkolaborasi ya, kesannya turun gunung ya. Istilah saya nggak bagus sekali. Maksudnya berkolaborasi lah, kita nggak ada gunung sama lembah lah ya. Kita sama semua intinya mau melakukan perubahan ke arah lebih baik. Ya, ini drug delivery, tapi saya tidak aktif di drug delivery. Ya, logistik chain juga penting itu ya. Walaupun saya juga aktif di, kalau sekarang jadi tim Satgas Covid ya, bahwa bagaimana mulai dari pemeriksaan ke sampai ke rumah sakit itu perlu dihitung ya, treatment-nya seperti apa, ruang isolasi seperti apa. Tapi saya tidak akan ke arah sana. Eee, terapi non farmakologi ya, lewat promosi kesehatan digital. Bagaimana sih jenis penelitiannya? Action research, ya, action research. Nanti ada contoh penelitian dari kami, seperti apa kami sudah menjalaninya, dan kami sedang mendapatkan hibah dari LPDP, Kementerian Keuangan, sampai 2022. Genomic sequencing penting sekali, namun perlu juga kolaborasi dengan kolega dari biokimia dan semuanya. Benar-benar ini ilmu tuh saya kagum sekali ya, ilmu itu tidak ada batasan dalam konteks uh, untuk membuat makin kontributor ke masyarakat. Kita butuh kerjasama, mau dari sisi genomik dan semuanya. Tapi fokus pekerjaan kita butuh roadmap ya, dalam merancang penelitian mulai dari inisiasi, implementasi, evaluasi butuh roadmap. Roadmap mulai dari inisiasi seperti apa sih? Jangan tiba-tiba langsung genomik, enggak. Kita di masyarakat seperti apa, nanti kita tahun keberapa kerjasama dan sebagainya dengan Indonesia. Misal, gitu ya. Ya, machine learning sudah diceritakan, nanti juga disampaikan seperti apa. Sistem desentralisasi, tapi juga konteks desentralisasi membantu pemerintah juga ya.
Jadi jangan terlalu desentralisasi. Tapi dalam konteks desentralisasi tetap bergerak, sistemnya itu dibuat untuk bottom up, membuat di bottom of pyramid, kemudian terus dibuat basisnya, kemudian kita pada akhirnya akan berkolaborasi dengan pemerintah. Jadi blockchain yang akhirnya juga karena ini konteksnya ini ya, data evidence base yang butuh ke pemerintah ya. Tapi kalau konteks ekonomi mungkin blockchain gitu ya, eee, digital money misalnya, itu beda lagi ya. Itu bukan fokus walaupun walaupun ya, suatu saat nanti kalau, untuk memberdayakan masyarakat, Posyandu butuh memutar, supply and demand untuk meningkatkan makanan bergizi dari masyarakat untuk masyarakat, masyarakat yang membuat, dilatih oleh ahli gizi, spesialis gizi klinik, semua berkolaborasi, oleh ahli membungkus, packaging makanan dan sebagainya, menjadi menunya ada di, misal, eee, Posyandu Menu gitu ya. Kami sedang ke arah sana agar, eee, dapat membantu pemerintah menyelesaikan masalah gizi. Kami sedang ke arah sana dan sedang menulis proposal untuk mendapatkan dukungan. Iya, semangat. Kita tutup slide ini. Oh, ada ini yang terakhir. Nah, connected ke community. Kita ulang sedikit bahwa kita juga, eee, community berjalan, tapi juga, berdasarkan evidence base ya. Tetap kontribusi community, tetap dari masyarakat, tapi kita juga perlu mendampingi ya. Karena, connected itu dari masyarakat untuk masyarakat, tapi butuh didampingi. Karena misal aja, cara mengukur tinggi badan kan kita perlu melatih. Melatih zaman now bisa lewat, eee eee, promosi kesehatan digital. Kalau di aplikasi Posyandu itu disediakan, tutorial dan sebagainya, tapi ke video tutorialnya saja butuh, eee, jembatan. Misal, kita nanya ke call center yang jawab, karena itu sudah ada jawabannya jadi pakai robot chat dan sebagainya. Supaya community bisa membantu, saling membantu ke pemerintah. Ya, apalagi Indonesia negara yang besar ya. Ya, kita semangat. Oke, kita stop share dulu, kita masuk ke mmm, ini, contoh. Saya langsung contoh ke real-nya, share screen bagian ini. Nah, ini ya. Jadi, eee, pengembangan sistem aplikasi pelaporan posyandu berbasis web, sebenarnya web dan juga ada aplikasi berbasis Android juga, ya. Jadi di balik adanya web, ada aplikasi juga yang membantu. Ada machine learning untuk prediksi rekomendasi dalam kerangka, eee, kolaborasi multi mitra pentahelix. Maksud multi mitra pentahelix nanti dijelaskan ya. Dalam pendekatan, dalam style action research, di dalamnya ada complex mix method yang akan dijelaskan dalam peminatan. Ya tentu saja di MKWU ya kalau nggak salah ya. Itu sudah dijelaskan, mix method seperti apa, tapi nanti di peminatan lebih detail lagi, mengintegrasikan penelitian ke promosi kesehatan digital, non digital, ya, itu seperti apa. Penting sekali. Nanti ya, nantikan di peminatan. Semangat. Oke, ini, daftar isi ya. Ini icon-icon ini ya, yang buat mahasiswa, dibantu sama mahasiswa, kebidanan, tapi pinter Corel. Wah, luar biasa ya.
bisa bikin ginian? Ini semua karya mahasiswa loh. Kami hak ciptakan loh ini. Ini nggak dapat dari Google. Benar-benar mahasiswa. S2 kebidanan saya, wah luar biasa ini kebidanannya. Bukan kebidanan sih, tapi maksudnya apapun bidangnya kalau, ternyata mau belajar, dia bisa, eee, out of the box. Bisa punya, metakognisi diterjemahkan ke kolaborasi dan saling ingin membantu. Saya bingung juga luar biasa ya, gimana nih bikin, ada senyumnya, itu imajinatif loh itu, luar biasa. Nggak ada les Corel, ternyata memang, eee, yang bersangkutan tertarik dengan Corel dan ya diutak-atik aja sama dia sendiri, gitu ya. Jadi keahlian itu dibawa dengan pembiasaan. Jadi kalau punya gelar terus diasah. Saya lulus S3 tapi diasah terus, asah. Saya dapat S2 promosi kesehatan, S3 sistem informasi, bahkan ditambah satelit luar angkasa, sistem informasi geografis. Saya berpikir saya harus mengasah, ini harus digabungkan. Karena kesan di Jepang, ilmu bagai air lautan bergabung. Promosi kesehatan digital. Tim riset inovasi produktif Kementerian Keuangan. Ya, pemimpinnya diamanahi saya, ada juga dari informatika, ya, Unpas, informatika Unla, dokter spesialis gizi klinik dari FK juga, dokter kandidat sedang sekolah ini. Sekolahnya temanya literasi digital, dokter kandidat. Ini informatika. Ini dosen Unpas juga. Ini FK. FK ya, sedang akan S3, ini didorong S3 semua. Semangat. Ya, kita butuh kolaborasi multi pentahalik. Saya banyak sekali loh untuk meningkatkan unit terkecil untuk Indonesia adalah keluarga. Kebijakan pemerintah diterjemahkan ke kita buat jembatannya. Apalagi zaman now promosi kesehatan digital. Kita harus kolaborasi dengan Posyandu, PKK, Puskesmas, pemerintah, desa, kecamatan, kota, semua. Banyak sekali. Kementerian, perusahaan, LSM, media, akademisi, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Berkolaborasi. Semangat. Warna-warni. Saya bikin slide aja filosofis. Warna-warni. Saya pikirin satu-satu. Ya. Kita perbesar bagian ini ya. Ini salah satu contoh ya, bahwa mendukung promosi kesehatan, salah satunya digital, ya, di zaman now. Sesuai perkembangan zaman ya, kalau kita kasih kuliah harus sesuai perkembangan zaman, tidak ketinggalan zaman. Supaya kita menjadi jembatan, mengajak, menggendong masyarakat dengan sistem, dengan berkolaborasi. Ini contoh saja bahwa di Posyandu digital gitu ya. Salah. Ini dengan target bayi, balita, ibu hamil, wus-pus, belum ada gambarnya. Data-data itu masuk ke Posyandu, tapi harus verifikasi. Kadang kualitas itu menjadi hal yang penting sekali ya, untuk dijadikan pilar ya
Ya, ini, kualitas data menjadi sesuatu yang sangat penting sekali ya. Betul-betul perlu, kita, bidan desa, petugas gizi, dan sebagainya, satu-satu datang ke rumah tentu menjadi hal yang sulit sekali. Memang dari penelitian itu, aduh, kualitas data menjadi hal yang penting. Kadar kadar cara, ukur, panjang badan dan sebagainya, berat badan, juga perlu dilihat kualitasnya. Memang ini menjadi, kelemahan sekaligus kekuatan. Kelemahan dalam konteks, kita kan dalam penelitian itu butuh, kualitas data, tapi kita juga perlu memikirkan action research, sambil action sambil riset, sambil action sambil revisi. Wah, kadar punya kekurangan, tapi kekurangan itu kita teliti supaya kita membuat jembatan agar kualitasnya bagus. Karena kita butuh kader. Ya, coba, satu puskesmas, petugas gizi satu harus input 4.000 data, yang datanya dari kader. Tapi petugas gizi nggak bisa datang satu-satu ke rumah, apalagi masa pandemi ini. Jadi butuh dibantu, ya, dibantu, tapi kita ngaping, bahasa Sunda, ngaping itu mendampingi kader, bisa mendampingi lewat digital, edukasi lewat digital, dengan robot chat, dengan teknologi machine learning, salah satu cabang dari ilmu artificial intelligence. Kita anak muda harapan bangsa butuh untuk membuat ini. Inilah dukungan-dukungan, ya. Zaman now harus dimanfaatkan teknologinya untuk kemaslahatan. Contohnya kader, ya. Jadi kalau kita mau, dalam tanda kutip merepotkan kader, tapi kita juga menjembatani, jangan dilepas. Dalam konteks, udah nih datanya percaya aja 100%, enggak, kita verifikasi dulu. Nah, kami membuat aplikasi untuk kader ada, aplikasi untuk orang tua ada, aplikasi untuk bidan desa ada, aplikasi untuk puskesmas ada, semuanya berurutan, saling berkolaborasi, saling membantu untuk Posyandu, untuk keluarga yang lebih baik untuk Indonesia. Kita berjuang. Laporan-laporan ini, diagram dan sebagainya, format laporan di website pemerintah. Karena kalau ngelihat laporan, kalau eh, dari sebentar ya, ada Mang Bakpao lewat. Saya mute dulu sebentar ya. Ya, oke. Website untuk pemerintah, aplikasi untuk orang tua, untuk kader, nanti aplikasi juga ada untuk bidan. Nanti ada lagi aplikasi untuk uh, intervensi gizi lewat platform, gitu ya. Itu penting sekali. Tapi nanti, ya, itu kita roadmap-nya berurutan, ya. Dan dalam membuat penelitian kita butuh roadmap. Tahun sekarang mau ngapain? Tahun kedua mau ngapain? Tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, seterusnya sampai akhir hayat mau ngapain? Ya, itu penting sekali dalam merencanakan, inisiasi, implementasi, sampai evaluasinya mau seperti apa sih? Kita rencanakan. Gitu ya, karena penting sekali ini kualitas data ya. Ini grafiknya akan menjadi kurang baik kalau kualitas data kurang baik juga. Butuh kolaborasi banyak hal ya di tengah keterbatasan. Butuh anak muda untuk berpikir lebih baik dalam konteks sesuai generasinya ya. Kita sudah lihat kuliah yang ke-13 bahwa generasi muda seringnya pakai gadget, tapi gadgetnya dipakai untuk hal yang baik ya. Oke, next itu ada aduh gimana nih next-nya ya? Kok saya pusing ya? Bentar. Kalau website sinkronisasi dengan pemerintah, sinkronisasi kita dapat dari kualitatif ya. Kita bertanya penelitian kualitatif, butuhnya apa sih? Yuk kita butuhnya format bulanan, tahunan, format EPPGBM, benar-benar fleksibel sesuai dengan format yang dibutuhkan pemerintah agar sinkron. Kita butuh aksesnya untuk desa, kecamatan, puskesmas, dan sebagainya sampai ke sentral. Di sini desentralisasi, di sini sentral. Kita butuh
kita butuh menjadi generasi muda yang menyatukan bangsa. Lewat mana? Promosi kesehatan digital. Gitu ya. Website, kenapa website? Iya, karena website itu kita di laptop lebih luas ngelihatnya. Kalau di aplikasi kecil sekali, jadi website itu menerima. Tapi website juga bisa di puskesmas memverifikasi ya, gitu ya. Di bidan sudah diverifikasi di iPosyandu Bidan nanti sedang mau dibikin. Ini kita contohnya pakai kasus yang sedang dijalani ya. Ini juga sedang ditulis buku dan sebagainya. Kami mungkin suatu saat akan produksi buku tentang promosi kesehatan digital versi Indonesia. Semangat. Ya, jadi ini untuk menjadi merubah perilaku masyarakat, database-nya harus betul, harus kolaboratif. Kualitas data itu butuh kolaboratif. Bagaimana kita tahu eh, gambaran masyarakat, perilakunya, pengetahuan, dan sebagainya kalau datanya saja tidak kolaboratif untuk dipikirkan kualitas datanya. Ya, kemudian selanjutnya sebentar ya, sebentar. Saya pause recording dulu. Ya, kita lanjutkan. Ini saya lanjut sampai slide ini. Ini Posyandu seluruh Indonesia yang sudah diunduh sampai 31 Desember. Kemudian sekarang sih sudah semua per provinsi sudah download semua ya, nggak ada yang nggak download. Ya, karena di zaman now bukan aplikasinya banyak di Google Play Store ya, tapi antar aplikasi tersebut saling sama nggak server, ada koneksi nggak kalau servernya beda. Antar server bisa saling kerjasama sebetulnya. Ya, ini machine learning dan sebagainya ya. Ada test case keamanan. Tanpa bantuan dari informatika kita nggak bisa ngetes keamanan data. Penting sekali. Ingat, nggak hanya kualitas data, tapi keamanan. Itu penting sekali. Kita juga terus berprogres. Ini 70% progresnya dan sebagainya gitu ya. Semangat lah pokoknya ini ya. Kita mencontohkan bagaimana penelitian berintegrasi dengan promosi kesehatan digital. Gitu ya. Lebih detailnya nanti di peminatan. Nantikan yang peminatannya Promkes. Kemudian ini contoh-contohnya akan dikembangkan aplikasi untuk bidan. Di Google Play Store sudah ada iPosyandu dari Fakultas Kedokteran ya. Nanti muncul iPosyandu bidan. Ada lagi iPosyandu untuk apa? Nanti yang lain, jangan saya lagi. Maksudnya ada dosen lain yang akan mengembangkan ya. Gitu ya. iPosyandu bidan oleh bidan, iPosyandu untuk mengembangkan, membantu gizi masyarakat oleh ada dosen yang lain ya. Saya ingin anak-anak muda yang maju ya, gitu ya. Anak muda maju, insya Allah semangat sekali. Ya, ini machine learning-nya, pohonnya ya, semangat ya. Ini keamanan, semua dipikirkan dengan kolaborasi ini akan menjadi apa ya, basis yang baik untuk berangkat. Akhirnya terbang. Ya, dengan promosi kesehatan Indonesia bisa terbang. Dengan promosi kesehatan digital Indonesia bisa tambah ikut perkembangan teknologi untuk membantu end user, membantu masyarakat, membantu pemerintah, membantu semuanya. Ya, ini ini slide terima kasih. Tapi yang mau saya sampaikan adalah ini kolaborasi Unpad, Unpas, Unla, pemerintah daerah di Purwakarta, ya Puskesmas, dan semua ini kita semangat sekali kolaborasi ya. Gitu, semangat sekali. Ya ini Mang Donat lewat ya, nggak apa-apa ya, ini kuliah di rumah memang seperti ini. Oke ya, ini masih ada Mang Donatnya nggak apa-apa ya. Bentar lagi tahu bulat ini ya. Oke, terima kasih atas perhatian dari semua. Tetap semangat ya. Kita alhamdulillahirobbilalamin ini kuliahnya sudah kita akhiri saja sampai pertemuan ke-14. Semoga bermanfaat. Semoga menjadi amal jariah ya.
Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop share dulu. Sebentar. Ya, terima kasih semuanya. Tetap semangat buat Indonesia. Assalamualaikum.